Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin mengulas kembali ya untuk market gold kali ini ya. Seperti biasa, tentu kita akan mengulas historinya terlebih dahulu dan nanti kita akan analisa ke depannya seperti apa. Oke, di sini yang kemarin ya, yang kemarin di sini market di saat melakukan kenaikan di sini ya. Di sini tentu di area-area sini ya, di area-area sini yang kemarin yang ini ya. Nah, ini dia melakukan kenaikan di sini. Di sini dia break atau sweep. Nah, swing ini. Jadi dia sweep liquidity di time frame M15 ini, kemudian kita bisa menunggu konfirmasi di time frame M1-nya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Di sini sudah saya tandai ya. Nah, dia ada break swing high ini. Ini adalah konfirmasi buy setelah dia masuk di area-area liquidity di time frame M15. Dia sweep sedikit, lalu ada konfirmasi. Nah, tentu kita bisa marking area-area value gapnya ya, area-area gapnya kita marking. Kita akan entry pertama di area sini. Ternyata market hanya mengambil gap yang di bawah ini ya, jadi kita bisa open posisi entry itu di area-area situ ya. Tapi dengan catatan kita entry di situ setelah dia berhasil sweep di time frame M15 tadi ya. Tentu kita bisa entry di situ dan take profit kita bisa mengambil semisal 1/2 ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa mengambil 1/2. Nah, ini sudah dapat profit ya, kita sudah dapat profit di area-area situ ya yang kemarin. Nah, kemudian setelah itu saya jelaskan yang kemarin ini adalah external range liquidity di time frame besar ya, ini yang tertinggi yang kemarin. Nah, setelah dia berhasil break ini atau sweep itu mengambilnya, maka kita sudah wajib berhati-hati untuk open posisi buy-nya, karena biasanya market setelah mengambil swing high ataupun swing low dia akan ada retest ataupun pantulan ya. Nah, kemarin di sini ternyata benar ya, di sini dia sudah sweep kemudian melakukan penurunan. Nah, di penurunan ini dia mengambil lagi. Nah, ini mengambil lagi di time frame M15 ini, kemudian dia naik di sini ya, kemudian naik di situ dia belum berhasil membuat swing high baru lagi ya, jadi swing high tertingginya masih tetap di harga 2956 ini ya. Jadi seperti itu historinya ya. Sebenarnya setelah dia sweep ini lagi ya, dia berhasil sweep ini ya, kita bisa menunggu lagi semisal ya, ini misal saya kasih contoh lagi ya di sini. Nah, ini kita bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 lagi ya, kita bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 lagi. Ini kita mengacu pada swing high ataupun swing low di time frame M15 ya. Seharusnya yang wajib di break itu ini ya, ini. Nah, ini jika dia sudah break ini sudah cukup ya, sudah cukup. Kita tinggal marking area value gapnya ya. Sebenarnya di sini juga ada konfirmasi buy, tapi menurut saya ini masih belum bagus ya. Biasanya saya menunggu dia break swing high yang candlenya itu lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Kalau ini kan masih 1, dia membuat swing high ini masih 1 ya, setidaknya seperti ini ya. Dia break, kita marking area value gapnya di sini ya. Di sini sudah diambil ya, di sini juga sudah diambil ya. Jadi kita bisa entry setelah dia break ini ya, itu kita bisa entry di value gap ini sebenarnya ya. Meskipun ini sudah diambil tidak masalah, kita bisa entry di area-area sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian market melakukan kenaikan ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah dia melakukan kenaikan di sini dia tidak mampu membuat swing high baru, justru di sini dia melakukan penurunan ya.
yang tadi mulai dari tadi pagi di sini dia melakukan penurunan dan di sini membuat gap penurunan lagi. Nah, jadi kita tinggal menandai swing low-nya. Nah, ini sudah saya tandai swing high dan swing low-nya di sini ya. Saya menandai ada 2 swing low yang wajib kita pantau ya. 2 swing low ini berpotensi jika ini nanti diambil akan ada pantulan ya, tinggal nunggu konfirmasinya ya. Jika tidak ada konfirmasi di sini di time frame M1 berarti dia akan mengambil swing low berikutnya di sini ya. Jadi ini juga rawan untuk diambil lagi ya. Nah, jadi kita tandai saja ini sebagai liquidity yang rawan untuk diambil. Nah, sekarang sudah diambil, maka kita bisa melihat di time frame M1. Nah, di time frame M1 coba, nah di sini sudah ada konfirmasi ya. Di sini sudah ada konfirmasi untuk buy. Sebenarnya kita ini sudah bisa open posisi buy ya. Di saat dia retest tadi kita sudah bisa open posisi buy ya. Setelah break itu kita bisa tandai fair value gap di sini ya, meskipun ini sudah diambil sebenarnya. Nah fair value gap ini ya, dan fair value gap yang di bawah ini. Nah ini ya, ini akan saya hapus. Nah, jadi kita cukup menandai gap-gap seperti itu untuk open posisi B-nya ya. Jika kita open posisi B di sini, tentu SL-nya ya di bawah swing ini ya. Jika ini nanti mampu di break, tiba-tiba dia melakukan penurunan, berarti konfirmasi ini gagal ya. Gitu saja ya, analisanya gitu saja. Yang penting kita bisa disiplin ya. Metode apa yang kita gunakan setiap hari seperti itu ya. Nanti tinggal melihat risk rewardnya ya dari modal ya. Jadi seperti itu. Semisal di situ kita 1:2 ya, 1:2. Nah di sini semisal ini saya berikan contoh ya, semisal kita entry di situ. Kemudian coba di sini kita lihat dulu di time frame M15. Sebenarnya lebih bagusnya itu ya kita menunggu di time frame M15 itu dia membentuk sebuah gap kenaikan ya. Sebenarnya kita lebih bagus itu menunggu dia membentuk sebuah gap kenaikan, karena di sini masih ada gap penurunan ya. Di sini masih ada gap penurunan. Jadi kita wajib waspada ya. Mudah-mudahan ini nanti dia membuat gap baru ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah BPR ya. Ini jauh lebih bagus, kita tunggu retest hajar buy. Ini bisa jangka panjang nantinya ya. Untuk sementara ini ya, untuk sementara ini kita masih berisiko ya, masih berisiko karena di time frame M15 ini masih belum ada informasi kenaikan ya. Di time frame M15 ini belum ada informasi kenaikan ya, karena di sini masih ada gap ya. Yang wajib kita waspadai itu ini. Tapi jika kita open posisi buy seperti tadi, apakah boleh? Ya boleh saja. Jika kita mengacu pada materi big swing low di time frame M15 ya. Jadi ini sudah bisa kita entry di sini. Jika ini terkena SL ya sudah, berarti analisa kita untuk konfirmasi di time frame M1 tadi gagal ya. Jadi kita bisa entry di pucuk di situ ya. Untuk take profitnya ini tadi perbandingannya 1:2 ya. Tapi menurut saya jika ini nanti dia membuat gap kenaikan, nah ini maka kita bisa targetkan untuk di sini. Nah ya, kita bisa targetkan nanti di tertingginya swing high ini. Nah di sini ya. Jadi seperti itu. Bahkan kemungkinan besar nanti bisa sampai membuat swing high baru lagi ya. Jadi targetnya di situ ya. Jika ini nanti membuat gap kenaikan ya, jika ini nanti membuat gap kenaikan, maka ini menjadi BPR. Ini bisa saja break menjadi konfirmasi di time frame M15, kemudian kita tunggu retest lagi, bisa entry lagi hajar buy ya. Jadi jika ini nanti mampu di break yang ini ya, sebentar. Sekarang ini pindah di sini ya. Nah, jika ini nanti mampu di break berarti ini menjadi konfirmasi buy di time frame M15 ya. Kita bisa entry lagi nanti. Biasanya jika dia ini mampu di break dengan body candle, apalagi ini jauh lebih bagus ya, dan membuat sebuah gap di area-area sini, nah kita bisa entry lagi, tunggu retest di area-area gap sini ya. Jadi seperti itu ya.
Ya, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Tentu di sini sebenarnya kita sudah bisa entry buy ya, tapi kita belum mendapatkan konfirmasi di time frame M15 ini ya. Konfirmasinya cuma satu, yaitu di M1 tadi ya. Jika ini nanti terbentuk konfirmasi sebenarnya jauh lebih bagus ya. Oke, di time frame M5 coba kita lihat seperti apa di time frame M5 ya. Di time frame M5 ini juga masih ada gap ya. Di sini ada gap. Apakah ini nanti akan melakukan penurunan break swing low ini lagi ya? Ya kita pantau saja. Tapi jika ini nanti dia mampu membuat sebuah gap baru, nah ini juga jauh lebih bagus lagi ya. Lalu dia break swing yang di atas ini menjadi konfirmasi buy di time frame M5-nya ya. Yang jelas kita sudah bisa entry di area-area situ ya. Setidaknya untuk targetnya ya bisa ambil ya 1/2 semisal ya di area-area sini ya. 1/2 itu berada di area-area sini untuk take profit pertama ya. Lalu setelah itu kita bisa pasang SN plus seperti itu ya. Biasanya saya untuk open posisi entry itu seperti itu ya. Jadi seperti itu analisa saya jika kita menggunakan fair value gap dan swing high swing low di time frame M15 sebagai liquidity ya. Swing high dan swing low sebagai liquidity-nya. Nah, di sini coba diperhatikan lagi. Di sini dia mampu membuat gap penurunan di sini ya. Ini saya perbesar lagi ya. Nah, ini sebenarnya dia membuat gap penurunan, tapi di sini dia dibalas dengan kenaikan. Maka ini menjadi sinyal naik yang kuat ya. Dia membuat sinyal naik yang kuat dan membuat gap baru lagi di sini. Nah, di area sini masih ada potensi market akan melakukan kenaikan lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk materi kali ini kita mengacu pada swing high, swing low di time frame M15. Biasanya swing high dan swing low di time frame M15 ini dia itu sebagai liquidity atau fair value gap di time frame besarnya biasanya ya. Tapi bisa juga dia hanya sebuah shadow dari time frame H1-nya ya. Jadi seperti itu. Semisal seperti ini, coba kita lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi dia hanya sebuah shadow-nya seperti ini. Tapi jika trennya itu sedang bullish, itu biasanya dia sebuah swing high dan swing low di time frame M15 dan sebagai gap di time frame H1 ya, ataupun di H4 ya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi kita menggunakan metode swing liquidity di time frame M15 ya. Ini adalah swingnya dan ini juga swingnya. Ini swing tertinggi ya. Ini sudah diambil, jadi ada potensi market akan melakukan kenaikan. Jika ini nanti swing terdekat ini mampu di break, ini menjadi konfirmasi untuk buy ya. Tunggu retest hajar buy ya. Jadi seperti itu karena dia sudah mengambil liquidity di sini ya. Jadi itu analisanya lebih kuat karena dia sudah mengambil liquidity di sini ya. Dia sweep, ada konfirmasi, lalu kita bisa entry lagi ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Metode break swing high dan swing low di time frame M15 sebagai liquidity ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya tandai di sini ya? Ini ada sebuah gap di time frame M15 kemarin di sini ya, lalu dibalas dengan candle bearish yang sangat panjang ya. Ini bisa menjadi BPR ya. Jadi untuk take profitnya ya, untuk take profitnya nanti juga bisa dipantau di harga-harga ini 2944 ini ya. Apakah dia nanti di area-area sini akan memantul atau pantulannya ini hanya sebuah koreksi lalu kembali lagi bullish ya? Bisa saja karena dia sudah mengambil liquidity di sini ya, mengambil liquidity di situ. Di sini ada demand area ya yang sudah direspon sebenarnya, tapi demand area ini juga terbilang masih kuat ya. Nah, ini di sini direspon, di sini kemungkinan juga akan direspon ya. Dan di area-area harga 2944 ini nanti bisa saja berpotensi untuk memantulkan harga, entah itu koreksi atau
langsung turun ya. Jadi kita wajib waspada jika sudah sampai di harga 2944 ini. Yang jelas tetap pasang SL plus ya. Kalau saya tetap menargetkan nanti sampai di area-area swing high ini terlebih dahulu ya, atau yang di hold bisa sampai di swing high tertingginya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Tentu seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.